Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab video saya yang selanjutnya ini saya akan bahas tentang apakah binary option itu termasuk trading atau investasi atau judi. Binary option itu contohnya kayak binomo, Olimtrade, Oxtrade, dan lain-lain. Kan banyak banget tuh yang sekarang lagi viral lah, itu yang afiliator, binary option, binomo. Pasti binomo ya yang paling sering kalian dengar, soalnya para youtuber kan banyak atau yang di endorse itu. Oke, saya akan jelasin. Sebelumnya maaf, saya nggak ada, misalkan teman saya ada yang main binomo atau yang main binary, saya jujur nggak masalah, maksudnya nggak, terserah lah. Misalkan ada yang main teman saya ada yang main judi, itu nggak masalah, terserah, soalnya itu hak mereka. Saya di sini cuma mau menjelaskan buat yang belum tahu dan yang misal akan mau mencoba, kalau bisa nggak usah. Soalnya di YouTube itu kan pasti kan bilangnya binomo itu trading loh, tapi kalau menurut saya itu bukan trading. Jadi misalkan kalian memang pingin belajar trading, ya jangan di platform itu. Kalau mau trading, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan di kripto atau di forex atau di saham atau di indeks yang bener-bener itu platform trading, bukan yang kayak binomo kayak gitu. Tapi misalkan niat kalian emang ingin judi atau gambling, ya terserah, nggak apa-apa. Saya cuma mau menjelaskan buat yang belum tahu dan yang misalkan akan mencoba. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu binary option. Binary option itu kan kalau dilihat dari kata-katanya binary dan option. Binary itu artinya kan dua toh. Kalau menurut saya simbolnya gitu. Dua pilihan, dan option itu kan pilihan. Artinya binary option itu artinya ya dua pilihan. Kalau kalian dengar kata dua pilihan itu apa? Ya gambling, judi. Kan terus itu para promotor yang di YouTube yang dapat $1.000 selama 1 hari, terus bisa beli Tesla, bisa beli Lamborghini. Itu kalau menurut saya itu bukan dari trading ya teman-teman, itu dari afiliator dan mungkin atau dari bisnis lainnya, saya nggak tahu. Kalau trading itu nggak mungkin secepat itu, ya mungkin sih tapi susah, dan nggak mungkin mereka mau. Kalau mereka bisa kayak dari trading, nggak mungkin mereka masih jual-jual kelas, jual-jual link referral kayak gitu, nggak mungkin. Pas sudah diem aja di kamar, uangnya banyak kayak gitu. Berikut ini kan katanya mereka kan trading di binomo itu trading terus investasi gitu toh. Itu sebenarnya kalau menurut saya bukan. Sekali lagi ini pendapat saya ya, nggak tahu pendapat yang lain, tapi kayaknya kalau bab ini banyak yang sependapat dengan saya. Berikut ini tak jelasin beberapa poin yang membuat menurut saya menurut saya binary option itu bukan termasuk trading ya. Oke, yang pertama, kalau kita trading, misalkan trading kripto ya teman-teman, yang tadi tak contohin. Kalau trading kripto kan kita artinya beli Bitcoin, kan punya barangnya atau walaupun digital kan cuma angka-angka, tapi kita kan kita punya angkanya. Jadi misalkan kita tadi punya ini kan, misalkan ini saya punya 140 USD. Artinya kan kita punya, misalkan nanti beli ya punya Bitcoinnya. Jadi misalkan saya beli 1 Bitcoin, amin. Misalkan beli Bitcoin itu kan nggak terikat waktu toh. Misalkan saya harus jualnya kapan. Jadi misal bulan Januari ini saya beli 1 Bitcoin, itu kan bebas. Saya mau jualnya kan, pinginnya kan pasti kan saat untung toh. Misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi, itu kan bebas. Atau bahkan 1 tahun lagi, itu kan selama kita nggak jual barangnya, walaupun harganya naik turun, kan kita tetap punya barang yang sama toh.
gini wis, kita ambil contoh tanah wis. Misalkan saya beli tanah di depan rumah, misalkan luasnya 1/4 hektar, harganya misalkan 100 juta. Walaupun saya kan misalkan belinya tanah tersebut kan misalkan tanggal 1 Februari. Nah, pas 1 Maret misalkan harganya turun jadi 50 juta. Kebanyakan. Misalkan jadi 90 juta. Kan kita kan nggak peduli toh, tanahnya tetap segitu, tetap 1/4 hektar. Asalkan kita belum jual tanahnya di harga 90 juta, kan kita kan masih punya tanahnya tersebut. Jadi kita jualnya kan nunggu pas harganya tinggi toh. Jadi kita tetap pegang barangnya gitu loh. Maksudnya nggak terikat waktu. Nah, itu yang poin pertama yang membedakan dengan di binary option. Di binary option itu pilihannya cuma gini loh, misalkan pilihannya itu ada 5 detik, ada 6 detik, ada 1 menit gitu. Aduh, iklan anjir. Nah, jadi itu misalkan trading harga Bitcoin, ya ada pair Bitcoinnya ada, tapi itu bukan trading, itu cuma gambling yang berkedok dibungkus seperti trading gitu loh teman-teman. Jadi misalkan belinya di harga sini ya, di binomo atau di platform binari yang lain itu pilihannya cuma naik atau turun dan pilih waktunya misalkan 5 detik ya, 5 detik. Kita cuma bisa menebak harga 5 detik ke depan itu di atas harga beli kita atau di bawah. Misalkan ini harga belinya ya, 5 detik ke depan misalkan saya pilih buy. Jadi harganya misalkan di sini kita win, kalau di sini kita loss. Jadi cuma tebak-tebakan selama 5 detik dan mempertaruhkan modal yang kita misalkan kita beli $50. Ada taruhannya gitu loh. Jadi bukan kalau trading itu kan kalau beli tanah, beli sesuatu kan antara untung dan rugi toh. Kalau ini murni fix 50 ini kita lawannya lawan bandar. Jadi antara menang atau kalah ya. Kalian bisa simpulin sendiri lah ini gambling atau trading, apalagi investasi. Jadi misalkan kalian mempertaruhkan $50 ya. $50 ini kita ambil 5 detik. Misalkan kita beli buy. Ternyata harganya di sini penutupannya ternyata ke bawah. Ya $50 tadi langsung angus. Dan misalkan kita bener ya, win. Misalkan di atas harga beli. Itu kalian nggak dapat $50 loh. Mungkin kalian cuma dapat $40 atau 35. Soalnya kalau menang itu dapatnya cuma 80%. Dan kalau kalah 100%. Kalau di logika aja udah nggak masuk akal loh ini. Misalkan kita menang dengan modal $50, kita cuma dapat $40. Kalau loss, $50-nya angus. Itu dari yang pertama ya. Dari sistemnya ada sudah bukan trading banget ini, apalagi investasi. Masa investasi dikasih batasan waktu 5 detik? Aneh banget tuh. Masa ada analisa, misalkan analisa yang bisa menebak harga saham selama 5 detik ke depan. Apa ya mungkin ada analisa yang seperti itu? Gitu loh maksudnya. Itu yang pertama, poin pertama. Lalu poin kedua, kalau trading kan ini kan ada orang yang menawarkan harga, ada yang membeli. Misalkan harganya nggak cocok, kita nawar harga lebih murah, kita bisa tawar menawar. Kalau kita mau jual, kita kasih harga yang paling tinggi. Kan gitu, ada penawarannya. Ada batas lossnya, batas stopnya, batas untungnya berapa. Lah kalau tadi di binomo itu kan nggak ada penawaran, cuma pilihan atas atau bawah. Ya cuma itu. Masa kayak gini bisa disebut trading? Ya kalau menurutku ini cuma penipuan, bukan penipuan ya. Soalnya kan ini bukan, menurutnya saya gambling lah. Gambling itu pilihan judi lah. Ini judi yang dikemas seperti trading. Gitu lah. Terus apalagi ya, sebentar. Dalam binary option itu misalkan binomo itu juga ada pair itu yang diperjualbelikan ya barangnya. Ada juga
seperti forex, euro USD, euro GBP, GBP USD, emas, ada juga Bitcoin. Emang bener, misalkan ada pair Bitcoin ya, misalkan ada pair Bitcoin, sebentar, Bitcoin ya, chartnya kalau dilihat itu serupa, hampir sama kayak gini. Tapi di sisi gelapnya, kata para youtuber itu, kata teman-teman yang udah pernah nyoba, itu kan saya tadi bilang judi yang dibungkus seperti trading loh. Emang bener ada candlesticknya naik turun, tapi itu ada manipulasinya loh. Misalkan ini ceritanya kan, kalau trading kan antar orang tuh, antar personal, siapa yang beli siapa yang jual. Kalau trading ini antara orang yang ikut melawan bandarnya, jadi melawan bandar kita ini. Kalau orang yang itu makanya saya namakan ini bukan trading, nggak masuk akal di otak. Si bandar itu, ada kata orang-orang yang udah mencoba itu, ada botnya loh. Jadi misalkan kalian ikut, terus kalian banyak untungnya. Ini candlestick naik turunnya ini kan ini ambil dari harga, dari chart tadi BTC. Ini bisa berubah loh. Misalkan harusnya naik diganti jadi turun. Soalnya ini kan buatan mereka sendiri, ini candlesticknya ini naik turunnya. Jadi misalkan naik pas win, tiba-tiba seret turun ke bawah. Ya loss lah, habis. Artinya yang bisa menang di sini cuma kaum minoritas. Ya kayak judi pada umumnya. Makanya jangan sampai kalian ikut yang kayak gini kalau emang niatnya mau belajar trading, apalagi investasi. Bisa kok kalian cari-cari di YouTube, misalkan yang bener-bener investasi itu apa ya, kayak saham, kripto, obligasi gitu kan banyak toh, bukan yang kayak gini. Nah, terus itu para afiliator itu kan, saya akan menjelaskan afiliator ya. Afiliator itu kalau bahasa mudahnya itu sales. Jadi nggak semua afiliator itu jahat. Soalnya kan kalau yang lagi rame saat ini kan katanya afiliatornya itu dapat kayaknya dari hasilnya dapat dari uang member yang loss. Saya nggak tahu ya itu benarnya gimana, tapi yang rame kayak gitu. Katanya misalkan membernya deposit $100. Kata para youtuber itu yang kemarin podcast itu, Mas Ical menjelaskan, misalkan $100 ini loss ya, kan uang kalian habis. Yang 70% sebesar $70 ini masuk ke afiliator, dan yang $30 masuk ke perusahaan binomonya. Misalkan kalian main 100 loss, terus 70-nya masuk ke orang yang mengajak kalian. Kalian apa ya terima. Maksudnya kok kayak ditipu gitu loh rasanya. Kok tega, masa ini kalau bener kayak gini ini jahat loh. Maksudnya kok tega gitu loh. Pantes banget kalau sistemnya kayak gini mereka kaya. Kaya banget. Ini $100 ini satu orang loh. Mereka pengikutnya jutaan kalau setiap orang deposit $100. Waduh, banjir duit. Nah, ini yang tak maksud. Tapi kalian jangan buta map banget ya. Afiliator itu nggak semua kayak gini. Misalkan afiliator itu kan sales. Di Tokopedia ada salesnya. Maksudnya link referral loh. Kan ada tuh yang promosi link referral, misalkan Shopee. Ini kalau mau belum daftar Shopee, daftar aja pakai link saya. Nah, nanti dapat ini. Nah, itu emang wajar di dunia peronlinean. Semuanya ada afiliasinya, Tokopedia, Shopee, jualan aplikasi, misalnya aplikasi Microsoft itu ada afiliatornya semuanya yang memasarkan. Intinya afiliator itu yang memasarkan. Ya sales itulah. Lah, kenapa kok afiliator yang di Binomo ini katanya jahat? Soalnya kan mereka ngambil untung dari uang loss membernya. Soalnya saya kan pernah jadi afiliator juga toh, di afiliator saham dan di kripto. Kalau di kripto itu masuk akal. Kita dapat jatah keuntungan dari pajak transaksi mereka. Jadi misalkan saya punya satu
punya satu referral, satu orang yang daftar pakai link saya. Misalkan orang itu jadi bukan dari lossnya loh ya. Misalkan orang referral saya itu deposit $1.000. Terus dia mau beli BTC. Dia mau misalkan beli semua aja biar enak ya. Misalkan beli $1.000 ke BTC. Kan kalau beli di marketplace, di exchanger misalkan Binance, Indodax itu kan ada fee-nya atau ada pajaknya. Jadi kalau beli $1.000 itu biasanya ada pajaknya, misalkan pajak untuk ke pihak platformnya itu. Jadi pajaknya misalkan kecil tapi pajaknya biasanya 0,1% sampai 0,3%. Misalkan 0,1 ya. 0,1 dari 1.000 berarti kan berapa? $1 toh, $1. Lah, $1 ini masuk ke Binance. Lah, si afiliator saya tadi misalkan ini saya, ini afiliatornya. Lah, ini yang dibagi ini yang $1 ini, $1 pajak ini dibagi misalkan 30% ke afiliator dan 70% ke Binance-nya. Jadi saya cuma dapat 0,3. Ini masuk akal. Soalnya dari fee. Bukan kayak binomo tadi yang $1.000 misalkan loss, 700-nya masuk ke afiliator, 300-nya masuk ke perusahaan. Ini kan namanya kan ngerampok, ini namanya bukan dari fee. Jadi enggak semua afiliator loh ya kayak gitu. Maksudnya nanti misal kalian dengar kata afiliator langsung mengejudge kalau afiliator itu kayak gitu. Enggak loh ya. Misalkan afiliator yang lain enggak kayak gitu kok. Saya cuma denger yang kayak gini cuma di binary ini. Maksudnya kok bisa kayak gitu, kok tega. Terus kata bentar. Terus itu kan kata teman-teman yang di YouTube itu banyak banget yang mantan afiliator yang udah ngaku. Itu saya belum tahu ya kejelasannya, kita tunggu update-annya saja. Benar salahnya kita tunggu. Semoga nggak ada yang ketipu-ketipu lagi. Dan buat kesimpulannya, buat kalian yang memang ingin belajar trading atau investasi ya jangan di platform seperti ini. Kan banyak itu platform misalkan trading ya di kripto, saham, emas. Kalau investasi kan ya obligasi, reksadana, Sukuk-Bank, SBR, kan banyak tuh, properti. Ini bukan investasi dan banyak sekali yang terjebak di sini ya mereka sebenarnya ya serakah. Memang kan bener afiliator mempromosikan barangnya, tapi kan sebenarnya nggak ada paksaan toh. Keputusan jual beli dan keputusan ikutnya kan tetap di personal. Jadi menurut saya kalau sampai yang di YouTube itu ada hilang yang 1M sampai miliaran, itu menurut saya dari mereka yang ingin cepet kaya dan serakah gitu. Oke, sekian dulu, semoga membantu, semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.